ya. Untuk spektrofotometrinya ada satu dan dua. Silakan dipelajari. Bu, Ya, Bu, materi ya. spek fotometri kan di kolom chat belum ada, Ibu. Oh, belum berarti belum nyampe ya. Mungkin ada tadi yang beberapa orang kali pakai HP yang udah masuk duluan tadi. Gak apa-apa, silakan dimulai aja. Yang mau presentasi berarti kan sudah juga belajar sedikit-sedikit tentang spektrofotometri. Nanti kita ulas sama-sama. Ya, ini saya share lagi. Ini presentasi yang kayak kemarin ya, Bu, yang titrasi kemarin ya kita. Suruh presentasi ya. Kamu siapa aja yang udah mewakili kemarin, yang udah maju siapa? Saya catatannya di satu lagi, di lab satu lagi. Kan Berarti waktu yang kemarin belum maju berarti ya, Bu? Jadi sekarang mau presentasi apa? Eh, materi fotometri. Kelompok ini eh, apa? Titrasi apa kemarin? Komplekso atau nitrimetri sudah? minggu Nitrimetri lalu sudah, Bu. Materinya kan sudah semua ya. Ya, Iya. kan kolometri udah. Setelah itu kan sekarang kita mau instrumen ya. Spektrofotometri dan kromatografi ya sampai UAS ya. Sampai karena saya kemarin nggak masuk ya karena memang ada apa? Ada ngawas UKTTK UKOM. Nah, minggu ini bukannya presentasi spektrofotometri. Kalian udah siap belum dengan materi presentasinya? Karena kayaknya kelas ini belum belum ada deh yang presentasi ya. Saya di komputer satu lagi nama-nama yang sudah kayaknya di kelas siang atau ada yang mau presentasi nggak? Tadi kata PJ-nya ada spektrofotometri. Siapa? Maksudnya saya atau kamu yang akan presentasi? izin, Bu. Ibu belum bilang maksudnya kalau mau presentasi hari ini. Hmm? Terus putus nih, putus-putus. Gimana? Izin, Bu. Ibu nggak bilang kalau hari ini ada presentasi. Ya. Ya, jadi saya nggak bilang ke ke grup kelas. Oh gitu. Tapi materi emang saya nggak nyampein ya waktu kemarin presentasi atau 2 minggu yang lalu nggak pernah sampaikan anak-anak yang presentasi. Jadi nggak ada yang buat PowerPoint-nya. Dan minggu kemarin juga ibu Nggak kan ada ya. nggak masuk. Terus kan pas terakhir kemarin kita selesai literasi metri itu kan ibu juga nggak jelasin kalau kita mau presentasi hari ini. Oh, tapi materi saya sudah sampai nitrimetri. Kemarin udah, Ya, yang udah minggu sampai. lalu kan kemarin ibu minggu nggak masuk. Minggu kemarin kan nggak masuk. Nah minggunya lagi tanggal berapa ya? Ya, 2 minggu sebelumnya Dua baru minggu lalu saya Bu. hadir kan. Baru kemarin aja kan, minggu kemarin saya nggak masuk. Minggu yang lalunya saya masuk kan. Terakhir tentang Iya, nitrimetri ya. iya Bu. Oke. Coba sekarang saya sampaikan tentang spektro ya. Kamu udah baca-baca belum tentang spektrofotometri? Udah saya share juga tadi di eh, kolom chat. Ini ada yang sudah bisa mendownload. Iya, Bu, sudah bisa. Ya, sudah bisa yang spektro satu saya share ya sebentar. Kamu buka, oh, udah terbalik ya. Buka spektrofotometri.
materi 12. Jadi materi 12 sama 11 itu sebenarnya sama ya, cuma saling melengkapi. Apa ada dua materi spektro yang saya sampaikan tentang spektrofotometri UV visible ya. Jadi spektrofotometri itu adalah alat ya, alat untuk menganalisis atau mengidentifikasi suatu eh, senyawa ya, khususnya di sini misalnya senyawa obat, di mana senyawa tersebut mempunyai dapat menyerap ya, menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu ya. Jadi spektrofotometer, spektro itu dari spektrum, foto itu cahaya, meter itu artinya pengukuran ya. Jadi artinya spektrofotometer itu adalah pengukuran suatu senyawa yang bisa menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Ya, kamu sudah diberikan waktu di fisika farmasi nggak? Fisika farmasi udah di semester berapa? Kuliah Fisika fisika farmasi ada di semester berapa? Ada, sudah dapat fisika farmasi. udah Bu, udah Barengan sama semester 3? Udah di semester 2 semester 2 sama atau semester semester 3. 3? Semester 2 sama semester 3. Semester 2 dapat. Ada. Oh, sudah dapat materi tentang spektrofotometri? Kita ada prakteknya Bu, udah dapet juga. Ada prakteknya. Oh, tapi teorinya nggak dapat. Dapet, saya Di agak lupa fisika Bu. farmasi nggak ada. Oh, kan oh, nanti takutnya terjadi tumpang tindih ya, karena ternyata di GBPP-nya, di RPS-nya fisika juga ada spektrofotometri, di kimia farmasi juga ada spektrofotometri, ya. Tapi mungkin kalau di fisika malah mengenal alatnya lebih lebih dalam ya tentang spektrofotometer. Kalau prakteknya, kamu prakteknya dapat spektro ini di kimia farmasi apa di fisika farmasi? Di Di fisika farmasi farmasi sama sama mikrobiologi. mikrobiologi. Di fisika farmasi Iya, dan mikrobiologi, iya, farmakologi atau mikro? mikrobiologi Bu. Oh, mikrobiologi biologi mengukur apa dengan spektrofotometri? Ke apa kekaruhan, kayak kekaruhan gitu kayaknya Bu. Itu Kekeruhan. bakteri, Bu. Mm-mm. Iya itu Bu. Maaf. Saya dengan mikrobiologi menggunakan spektrofotometer ya untuk prakteknya ya. Iya, Bu, mencari persen transmitannya bakteri. Oke, oke. Berarti udah paham ya apa sih yang dimaksud dengan spektrofotometri? Coba saya tanya. Kalau saya satu arah nanti monoton ya. Apa yang dimaksud dengan spektrofotometer? Pengukuran suatu senyawa dengan menggunakan panjang gelombang. Ukuran suatu senyawa dengan pengukuran panjang gelombang maksimal ya. Kenapa senyawa itu bisa diukur pada panjang gelombang maksimal? Kalau kemarin tentang konvensional, kita kan bicara karena ada reaksi kimia ya, reaksi asam basa, reaksi reduksi oksidasi, kemudian reaksi dan lain-lain ya, di mana prinsipnya adalah berapa banyak volume titran yang tepat bereaksi dengan titrat atau identik dengan sampelnya ya. Jadi berapa volume yang setara antara titran dengan titrat untuk dilihat sebagai titik akhir titrasi. Jadi titrat ini membutuhkan berapa banyak volume titran, nanti yang dikonversikan ke kadarnya gitu ya. Sedangkan kalau spektrofotometri itu berdasarkan tadi kamu bilang dapat dapat diukur atau ditetapkan kadarnya berdasarkan panjang gelombang ya. Mengukur berdasarkan panjang gelombang artinya di sini spektrofotometer adalah suatu alat ya, alat di mana senyawa itu bisa diukur kadar, nggak cuma kadar ya, kualitatif atau kuantitatif, karena senyawa tersebut dapat menyerap cahaya
pada panjang gelombang tertentu, ya. Dimana nanti serapannya kita lihat pada panjang gelombang maksimal, ya. Spektrofotometer, kalau teorinya ada dua jenis, ada yang single beam dan ada double beam, ya. Apa itu single beam dan double beam? Kamu pakai di lab itu spektrofotometernya single apa yang double beam? Yang dimasukin kuvetnya itu cuma satu ke alatnya atau ada terdiri dari beberapa kuvet? Terdiri dari beberapa kuvet, Bu. Nah, itu berarti double beam, ya. Kalau single beam itu artinya cahaya hanya melewati satu arah, ya, sehingga nilai yang diperoleh hanya nilai absorbansi dari larutan yang dimasukkan, ya. Jadi kalau single cahayanya hanya melewati satu arah, sehingga nilai yang diperoleh hanya nilai absorbansi dari nilai yang dimasukkan. Sedangkan yang jenisnya spektrofotometri double beam itu nilai belangkonya dapat langsung diukur bersama dengan larutan yang diinginkan dalam satu kali proses. Ya, kan kalau yang single beam berarti kan kita cuma masukin satu kuvet, ukur berapa serapannya, gitu ya. Terus kalau yang double beam artinya nilai belangko kita mengukur larutan uji, mengukur belangkonya juga bisa bersamaan ya dalam satu proses yang sama, ya. Jadi single beam cahayanya hanya melewati satu arah, ya, sehingga nilai yang diperoleh hanya nilai absorbansi dari larutan yang dimasukkan. Memasukin apa larutan berwarnanya aja, larutan ujinya, ya. Terus nanti gantian belangkonya gitu. Sedangkan yang double beam nilai belangkonya bisa diukur bersamaan dengan larutan uji yang diinginkan. Belangko itu kan tidak mengandung larutan uji, ya, hanya mengandung pelarut, ya, hanya mengandung pelarutnya saja. Nah, itu eh, spektrofotometer dan single beam dan double beam, ya. Kemudian spektrofotometer ini spektrofotometer ini eh, itu berasal dari spektrometer dan fotometer. Jadi kalau spektrofotometer itu menggabungkan dua alat di dalamnya, ya. Ada pengukuran spektrumnya, ya, dan ada alat ukur cahayanya, ya. Spektrometer itu menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Ya, mungkin ini teorinya juga kalian sudah dapatkan juga. Fotometer alat mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan. Ya, jadi sebenarnya spektrofotometer itu gabungan dari spektrometer dan fotometer. Ya, kalau spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum pada panjang gelombang tertentu, kalau fotometer itu alat mengukur cahayanya, ya, yang ditransmisikan, ya, yang dipantulkan atau yang diserap oleh cahaya tersebut, ya. Nah, spektrofotometer adalah untuk mengukur energi secara relatif, ya. Jika energi tersebut Kok ibunya? Jaringannya kayak kacau. Oh iya, oke. Agak shock tiba-tiba. Sarah pakai laptop gak, Sar? Iya nih pakai laptop, Kak. Nanti SS ya, Sar. Jam Oh, 9. maaf, ini terputus, ya. Oh iya. Internet saya terus. Saya teruskan lagi.
ya. Jadi itu spektrofotometer, ya. Spektrofotometer tadi gabungan dari spektrometer dan fotometer. Jadi ada alat di dalamnya itu ada yang menghasilkan sinar dari spektrum dan fotometer alat mengukur intensitas cahaya ya yang ditransmisikan atau diserap. Jadi spektrofotometer itu untuk mengukur energi ya, energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan. Jadi itu definisinya ya. Jadi mengukur cahaya pada panjang gelombang tertentu atau pada panjang gelombang maksimal dengan adanya energi ya. Secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan. Nah, jadi bentuk interaksi radiasi dengan materi ya. Jadi kalau ada sinar yang masuk ya ke dalam ini kuvet ya misalnya mengandung larutan uji, kemudian ada energi tadi yang diserap oleh larutan uji dan ada yang diteruskan ya. Jadi ada sebagian diserap, sebagian diteruskan. Kalau refleksi ini ada eh, energi atau radiasi yang dipantulkan, direfleksikan kembali. Ya. Kalau emisi ini artinya energi yang ada pada oleh larutan uji akan dipendarkan, ya, akan dipendarkan dengan bagian yang sama banyak, ya, disebarkan sama banyak. Kalau scattering, energi atau cahaya yang masuk berdasarkan adanya energi ke dalam larutan uji nanti akan dipecah untuk diteruskan kembali, ya. Jadi ini beberapa bentuk interaksi radiasi dengan materi atau dengan larutan uji ya. Jadi ada yang diserap, yang di energi yang masuk akan diserap oleh materi atau larutan uji dan sebagian akan diteruskan kembali ya. Refleksi artinya ini tanpa diserap tapi dia akan dipantulkan kembali dengan bagian yang sama banyak ya. Sedangkan emisi nanti akan dipendarkan ya menjadi beberapa pendaran dengan bagian yang sama banyak dan scattering artinya energi atau cahaya yang masuk ke dalam larutan uji ini akan dipendarkan dengan bagian yang sama banyak. Jadi hampir sama antara emisi dengan scattering ya. Spektrofotometri merupakan metode analisa kimia yang melibatkan emisi dan absorpsi. Ya, radiasi gelombang elektromagnetik dan dapat digunakan untuk analisa kualitatif maupun kuantitatif. Jadi spektrofotometer itu bukan hanya mengukur kadar atau kemurnian suatu obat, tapi juga kita bisa menguji atau mengidentifikasi secara kualitatif berdasarkan panjang gelombangnya. Ya. Nah, apa itu radiasi elektromagnetik? Jadi kalau radiasi itu kan kita tahunya adalah pancaran ya atau energi atau sinar ya yang merambat dalam bentuk gelombang. Nah, sinar ultraviolet dan sinar tampak atau visible ini termasuk dalam radiasi elektromagnetik ya. Jadi radiasi elektromagnetik itu adalah energi atau sinar yang merambat dalam bentuk gelombang. Jadi energi sinarnya itu merambat dalam bentuk gelombang. Nah, dalam radiasi elektromagnetik itu ada sinar ultraviolet UV ya dengan panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer panjang gelombangnya dan sinar tampak atau visible panjang gelombangnya 400 sampai 750 nanometer. Besarnya energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang ya. Jadi kalau energi itu enggak berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya ya. Nah, panjang gelombangnya ukurannya adalah nanometer ya. Nah, makin panjang gelombang ini dinyatakan dengan simbol atau lambda. Ya, jadi panjang gelombang dinyatakan dengan simbol atau lambda. Semakin pendek panjang gelombang, semakin besar energinya. Ya, jadi makin pendek panjang gelombang, makin besar energinya. Kebalikan juga gitu, makin panjang gelombang radiasi, makin kecil energinya. Ya, jadi energi ini berbanding terbalik dengan panjang gelombang eh, panjang gelombang yang dibutuhkan. Ya, sinar UV berada pada rentang panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Sedangkan sinar tampak atau visible
ini panjang gelombangnya antara 400 sampai 750 nanometer. Ya, walaupun di sebagian buku ada yang menyebutkan ultraviolet itu 180 ya sampai 380 nanometer. Terus sinar tampak itu juga panjang gelombangnya antara 380 sampai 700 nanometer ya. Di atas 700 sampai dengan 1000 itu infrared ya. Nah, jadi ini spektrum elektromagnetik ya. Kita lihat bahwa ini makin besar energi ya makin kecil panjang gelombangnya ya. Jadi kalau lihat di sini ini antara visible ya ini UV ya. Ini UV ya di sini ada visible ya increasing wavelength. Jadi di sini ini ada spektrum visible atau spektrum cahaya tampak ya. Jadi di sini mulai dari 400 sampai dengan 700 nanometer panjang gelombangnya atau 400 380 sekian sampai dengan 700 sekian ya. Jadi itu range ya panjang gelombang ultraviolet dan visible ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini spektrofotometri suatu molekul senyawa obat ya, dapat menyerap radiasi elektromagnetik dan mengalami transisi atau peningkatan ya elektronik ya elektronik. Nah, jadi molekul obat bisa menyerap radiasi ya atau bisa menyerap cahaya yang ditampilkan pada panjang gelombang visible atau UV visible ya dan mengalami transisi elektronik. Radiasi elektromagnetik yang diserap oleh molekul itu karena dia diserap oleh molekul obat tersebut akan terjadi promosi elektron dari orbital dasar berenergi rendah ke orbital tereksitasi berenergi lebih tinggi. Ya, mungkin ini sudah dipaparkan juga di fisika farmasi. Jadi molekul akan menyerap radiasi elektromagnetik, ya akan terjadi peningkatan elektron, ya promosi elektron dari yang orbital dasar berenergi rendah ke orbital yang berenergi lebih tinggi. Ya. Molekul-molekul yang membutuhkan lebih banyak energi untuk promosi elektron akan menyerap cahaya pada panjang gelombang yang lebih pendek. Ya, tadi kita sudah melihat di depan bahwa makin kecil energi, makin besar panjang gelombang. Ya, makin kecil energinya, makin besar energinya, makin kecil panjang gelombangnya. Ya, jadi molekul-molekul yang membutuhkan lebih banyak energi untuk promosi elektron akan menyerap cahaya pada panjang gelombang yang lebih pendek. Sedangkan molekul yang menyerap energi lebih sedikit akan menyerap cahaya pada panjang gelombang yang lebih panjang. Ya, misalnya ada di visible. Ya, eksitasi elektron ya memberikan absorbansi maksimum berada pada panjang gelombang maksimum. Ya, jadi absorbansi maksimum ya penyerapan maksimum itu berada pada panjang gelombang maksimum yang bersifat khas untuk setiap senyawa. Jadi setiap senyawa itu mempunyai panjang gelombang maksimum yang berbeda dengan penyerapan yang juga berbeda ya. Menyerap cahayanya atau radiasi elektromagnetiknya juga berbeda pada panjang gelombang maksimal yang berbeda juga ya. Nah, instrumen yang digunakan untuk mengukur serapan radiasi elektromagnetik ini atau UV visible oleh molekul obat disebut spektrofotometer UV visible. Ya. Jadi bisa menyerap cahaya karena adanya energi. Menyerap cahayanya itu pada panjang gelombang maksimum. Ya, makin besar energinya, makin kecil panjang gelombangnya. Ya, makin kecil energi, ya makin panjang ya gelombang cahaya yang dibutuhkan untuk menyerap untuk di mana molekul obat itu akan menyerap cahaya gitu ya. Jadi itu kaitannya gitu. Molekul obat bisa menyerap cahaya, dia butuh energi pada panjang gelombang tertentu gitu ya. Nah, makin besar energinya akan makin kecil panjang gelombang yang dibutuhkan untuk obat tersebut menyerap cahaya gitu ya. Tapi kalau makin dia energinya lebih kecil,
panjang gelombangnya juga makin panjang, ya, makin besar. Di mana kemampuan obat untuk menyerap cahaya itu karena energinya lebih kecil, maka panjang gelombangnya lebih lebih besar, ya. Jadi makin makin banyak energi untuk untuk eh, kemampuan obat itu menyerap cahaya itu akan makin panjang gelombangnya lebih pendek gitu ya. Misalnya di spektrum UV. Di spektrum UV itu tadi antara 200 sampai 400 nanometer. Tapi makin besar energi yang dibutuhkan oleh molekul obat dalam menyerap cahaya, itu panjang gelombangnya juga lebih besar gitu ya. Jadi selalu berbanding terbalik antara energi yang dibutuhkan dengan panjang gelombang maksimal dari obat-obat dalam menyerap cahaya yang akan ditampilkan gitu, jadi absorbansinya. Nah, eh, ini ada bagan sederhana dari spektrofotometer ya. Jadi ada yang sederhananya ini dari ada sumber cahaya di polikromatis, kemudian cahaya tersebut masuk masuk ke dalam alat namanya slit atau pintu masuk. Kemudian di sini ada prisma ya. Prisma ini nanti akan mendispersikan atau sebagai pendispersi atau penyebar cahaya. Jadi menghasilkan dari sinar putih menjadi beberapa cahaya, ya, dari beberapa warna cahaya. Kemudian masuk lagi ke dalam slit atau pintu keluar. Nah, sinar yang keluar ini hanya ada satu sinar ya yang akan masuk ke dalam larutan uji atau sel sampel ya. Kemudian akan dideteksi oleh detektor dan bisa akan terbaca berapa serapannya ya. Nah, ini bagian yang sederhana dari spektrofotometri serapan ya. Untuk tabel ini ada beberapa penjelasan ya serapan panjang. Jadi bisa melihat dari tabel atau bisa melihat dari diagram lingkaran di samping kanan ya. Serapan panjang gelombang maksimum 380 sampai 420 ya. Ini warna yang diserap adalah violet dan warna yang bisa diamati nanti adalah hijau kuning ya. Warna yang diserap dan warna yang diamati atau warna komplement ya. Kemudian misalnya di sini kalau kita lihat eh, panjang gelombang maksimumnya 420 sampai 440 ya. Warna yang diserap itu violet biru, tapi warna yang bisa diamati atau komplemennya adalah warna kuning ya. Ini panjang gelombang visible ya, panjang gelombang visible uh, untuk bisa untuk larutan yang tidak berwarna atau larutan yang berwarna ya. Larutan uji yang berwarna atau tidak berwarna. Jadi kalau kita lihat di sini untuk diagramnya juga ya, misalnya di antara 800 ya, 620 sampai 800 nanometer ya. Ini warnanya merah ya. Warnanya merah. Nanti yang ditampilkan ke sini ini bisa biru ya, bisa hijau ya. Jadi kalau di sini kalau kita lihat di 620 di tabel 620 sampai 680 warna yang diserapnya adalah merah ya. Warna yang diserap merah, nanti warna komplement atau warna yang diamati itu biru hijau ya, antara biru dengan hijau ya, biru dan hijau. Kemudian spektrofotometri UV vis digunakan dalam analisa kualitatif ya dan kuantitatif. Jadi kenapa dia bisa menyerap cahaya pada panjang gelombang maksimal dengan adanya energi? Tadi kan gitu ya kaitan-kaitannya. Jadi molekul senyawa obat ini bisa menyerap cahaya karena ada bantuan energi. Menyerap cahayanya pada panjang gelombang tertentu ya. Atau nanti berapa panjang gelombang maksimal untuk menghasilkan absorbansi yang maksimal juga gitu ya. Nah, ini senyawa ini kenapa bisa menyerap cahaya dengan bantuan energi tadi? Karena senyawa obat tersebut mempunyai gugus yang disebut dengan gugus kromofor. Ya. Jadi gugus kromofor adalah gugus fungsional yang menyerap energi sinar tampak dan ultraviolet. Ya. Dia bisa menyerap cahaya, gugus kromofor ini, atau gugus fungsional yang bisa mengabsorpsi energi sinar tampak dan ultraviolet. Ya.
Kromofor itu bisa berupa gugus dengan ikatan merangkap terkonjugasi. Mungkin dulu pernah belajar tentang gugus fungsi ya. Gugus fungsi itu gugus yang memiliki karakteristik atau ciri khas dari suatu senyawa gitu ya. Jadi gugus kromofor ini dapat berupa gugus dengan ikatan merangkap terkonjugasi, misalnya gugus karbonil ya, CO, gugus karboksil atau COO ya, COOH, nitro atau NO2, azo ya, dan amida ya. Jadi ini nitro tuh NO2 ya, azo dan amida atau NH ya. Bisa bisa amina atau nanti NH2 dan lain-lain ya. Jadi bisa menyerap cahaya karena adanya energi ya pada panjang gelombang maksimal karena senyawa ini mempunyai gugus kromofor ya, gugus fungsional yang menyerap energi ya untuk energi atau cahaya pada sinar tampak dan sinar ultraviolet. Kemudian jika pada gugus kromofor senyawa obat terdapat auxokrom, yaitu gugus fungsi yang memiliki elektron bebas, OH, NH2, atau metoksi, OCH3, maka intensitas serapan akan meningkat dan panjang gelombangnya dapat bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar. Ya, jadi pada suatu senyawa obat ada gugus kromofor dan juga ada auxokromnya. Ya, gugus kromofor tadi bisa menyerap cahaya ya atau dengan tambahan bantuan energi pada panjang gelombang tertentu ya. Di samping itu juga punya gugus auxokrom ya. Ada gugus auxokrom yaitu gugus yang memiliki elektron bebas ya. Dengan adanya gugus auxokrom maka serapan cahaya juga akan lebih meningkat dan panjang gelombangnya juga akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar lagi ya. Kemudian ini contoh senyawa obat yang dapat dianalisis secara spektrometri. Ya. Ada asetosal. Nah, kamu lihat di sini asetosal punya gugus kromofor cukup banyak ya. Ada gugus karboksilnya, COOH, kemudian ada cincin fenilnya ya. Kemudian juga ada senyawa ester ya di sini ya untuk asetosal. Asam asetil salisilicum. Kemudian ada teofilin. Teofilin juga banyak banyak gugus kromofor ya, di mana gugus kromofor ini akan menyerap energi atau cahaya ya yang ditampilkan pada panjang gelombang tertentu. Juga misalnya paracetamol ya, paracetamol ini juga ada gugus OH-nya atau gugus fenolnya, kemudian ada gugus NH ya, amida dan juga ada gugus karbonil di sini CO ya. Jadi ini adalah contoh gugus-gugus fungsi daripada obat yang bisa dianalisis secara spektrofotometri. Kemudian ini ada struktur kromofor, jadi ada karbonil, ya azo, ya bisa lihat ini strukturnya, ya nitro atau NO dalam bentuk NO2, ya tioketon dan seterusnya. Ini gugus-gugus fungsi ini bisa menyerap energi, ya cahaya pada sinar UV dan visible pada panjang gelombang maksimalnya gitu ya. Jadi pada panjang gelombang karbonil misalnya dia panjang gelombangnya 280 ya, jadi masih visible. Azo ini gugus kromofornya di 262 ya dan begitu seterusnya ya. Jadi kromofor adalah gugus fungsi pada suatu senyawa obat yang bisa menyerap energi atau cahaya pada panjang gelombang tertentu ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ketika suatu larutan obat ditempatkan pada kuvet, mungkin kamu sudah lihat semuanya ya, kuvet sudah tahu itu bentuknya ada segi empat, di samping kirinya ada lebih kasar dibandingkan terbuat bisa dari teflon atau dari kaca ya, ditempatkan pada kuvet dan diberi radiasi elektromagnetik berupa sinar ultraviolet ya. Molekulnya akan menyerap, molekul obat tersebut akan menyerap dan meneruskan sinar tersebut menurut kuantitas tertentu. Menurut hukum Lamberbeer, sinar yang diserap pada suatu frekuensi tertentu dipengaruhi oleh
jumlah molekul zat kimia, ya, sehingga dapat terlihat bahwa konsentrasi suatu zat kimia sebanding dengan banyaknya absorban yang diserap oleh zat tersebut, ya. Jadi menurut hukum Lambert-Beer, spektrofotometri ini berkaitan ya dengan hukum Lambert-Beer. Jadi sinar yang diserap pada suatu frekuensi tertentu dipengaruhi oleh jumlah molekul zat kimia, ya, itu satu, ya, sehingga dapat terlihat bahwa konsentrasi suatu zat kimia sebanding dengan banyaknya absorban yang diserap oleh zat tersebut, ya. Ini hukum Lambert juga sudah diberikan pasti sebelum kamu menentukan panjang gelombang pada saat praktek mikrobiologi atau fisika farmasi. Ya, saya jadi berarti cuma mengingatkan atau mengulang. Ya, hukum Lambert ini sama dengan A. A itu absorbansi, ya, tidak ada satuannya, sama dengan intensitas atau E sama dengan tetapan absorptivitas molar, ya, molar eh, molar ya, atau molar pangkat min 1 kali sentimeter pangkat min 1, ya. A kecil adalah tetapan absorptivitas, B adalah tebal kuvvet atau sering juga dituliskan dengan L, ya, dan C konsentrasi zat, ya. Jadi eh, Lambert Lambert ini A sama dengan A kecil kali B kali C, bisa dituliskan seperti itu juga, ya. Absorbansi sama dengan tetapan absorptivitas dikali tebal kuvvet. Tebal kuvvet biasanya 1, ya, 1 senti. Dan C konsentrasi zat, ya, dalam satuan molaritas atau dalam satuan ppm. Apa itu ppm? Kemarin kamu ngukurnya berdasarkan ppm, part per million, atau dalam satuan molar? Pakai ppm, Bu. Oke, ppm. Apa sih ppm? Jadi boleh dalam molaritas. Molaritas berarti mol per liter, ya, atau milimol per mililiter, atau part 1 bagian per 1 juta, part per million, ya. Kita teruskan. Jadi hukum Lambert ini A sama dengan A kali B kali C, gitu ya. Nah, analisis kuantitatif suatu senyawa obat dengan instrumen spektrofotometer dilakukan dengan membandingkan absorbansi senyawa yang dianalisis. Jadi kalau kita mau menguji senyawa obat, itu biasanya kita bandingkan dulu dengan senyawa bakunya, ya, atau reference standarnya pada panjang gelombang maksimum senyawa tersebut. Kita mau mengukur apakah larutan uji ini misalnya furosemid. Nah, kita harus ukur dulu larutan furosemid yang proanalis, yang baku, ya, yang sudah baku atau yang sudah sesuai dengan referensi, ya. Baru kita mengukur larutan uji yang mengandung, yang kita duga mengandung furosemid, apakah ini mengandung furosemid atau enggak, gitu ya. Nah, jadi di sini contohnya untuk menetapkan kadar sampel vitamin B1. Ya, tadi saya contohkan furosemid. Ini contoh lain, misalnya ada sampel vitamin B1. Ini dapat dilakukan dengan membandingkan absorbansi sampel vitamin B1 dengan absorbansi baku murni vitamin B1 yang telah dibuat kurva. Jadi baku murni vitamin B1-nya kita buat dulu, ya, berapa absorbansinya. Ya, kita tetapkan 1 seri konsentrasi larutan. Nanti ada contoh soal di setelah ini. Kemudian baru kita bandingkan untuk menetapkan kadar dari sampel, ya. Jadi membuat eh, membuat absorbansi baku murninya dulu, misalnya di sini V1, vitamin B1, kemudian baru kita gunakan untuk menentukan kadar vitamin B1 dengan cara membandingkan absorbansi larutan uji B1, ya. Analisa kuantitatif dengan spektrofotometer memerlukan spesimen larutan dengan kadar kecil, ya. Jadi spektrofotometer ini bisa untuk senyawa dengan kadar yang sangat kecil, ppm atau mikrogram per mililiter, ya, mikrogram per mililiter. Nah,
Contohnya kasusnya gini ya. Ada seorang farmasi hendak mencari kadar dari tiamin HCl atau vitamin B1 ya dengan spektrofotometer UV. Ya, jadi masih pada di bawah panjang gelombang yang di bawah 400-an atau 380 nanometer. Ya, berarti ini larutannya berwarna nggak? Vitamin B larut dalam air, ya vitamin B1 larut dalam air. Jadi di sini bisa menggunakan berdasarkan referensinya bisa menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang ultraviolet atau di bawah 380 atau 400 nanometer. Di laboratorium telah tersedia pelarut berupa Aquades, larutan HCl encer dan NaOH encer. Ya, ini sebagai penetralisirnya. Selain itu juga terdapat baku murni vitamin B1 atau tiamin HCl sebagai pembanding. Ya, jadi di lab itu ada larutan uji vitamin B1 yang belum diketahui kadarnya sebenarnya berapa. Kemudian ada pelarutnya, Aquades, HCl, dan NaOH untuk netralisirnya. Dan ada larutan baku murni vitamin B1 ya atau baku standar ya, sebagai pembanding. Nah, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa tersebut? Gitu. Jadi, 3 langkah utama dengan spektrosurapan. Pertama, mahasiswa tersebut membuat seri kadar baku murni. Ya, jadi yang referensi standarnya dulu dibuat eh, beberapa kadar dalam satuan seri, misalnya 0,1, 0,2, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya ya. Misalnya ini untuk M ya. Dan dari konsentrasi tersebut berapa serapannya ya. Sehingga bisa ditentukan menentukan panjang gelombang maksimalnya. Kemudian setelah membuat seri kadar baku dan menentukan panjang gelombang maksimal, jadi pada serapan berapa yang terbesar itu ada di panjang gelombang berapa gitu ya. Nah, itu langkah pertamanya, membuat seri kadar baku murni dan menentukan panjang gelombang maksimum. Jadi dibuat dalam satu set gitu ya, konsentrasi vitamin B1 ya. Kemudian ditentukan berapa panjang gelombang maksimal berdasarkan absorbansinya. Ya. Kemudian setelah dapat nilai absorbansinya dengan konsentrasinya, ya dengan konsentrasi masing-masing dalam satu seri tadi, pada panjang gelombang itu ya ditentukan kurva kalibrasi baku murni vitamin B1. Nah, jadi bagaimana hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi dengan serapannya ya. Nanti mungkin di bawah ini nanti ada nilainya ya. Setelah itu baru kita bisa menentukan kadar sampel ya. Jadi kita buat dulu baku murni vitamin B1-nya dalam satu seri, dalam satu deret beberapa konsentrasi, kemudian kita masukkan ke spektrofotometer ya. Kita tentukan, kita lihat pada panjang gelombang, di teori sudah disebutkan panjang gelombangnya sekian gitu ya. Kita lihat absorbansinya berapa dari tiap-tiap konsentrasi ya, tiap-tiap konsentrasi larutan baku vitamin B1. Baru dengan kurva tersebut kita bisa menentukan kadar sampel vitamin B1 yang ingin kita ketahui ya. Nah, jadi pertama menentukan seri kadar vitamin B1 baku ya. Menurut rumus Lambert-Beer, HA sama dengan A kali B kali C ya. Menurut literatur, ya ini teorinya ya, absorbansi yang terbaik atau yang terbaca pada spektrofotometer itu antara 0,15 sampai 0,85 ya. Jadi kalau kurang dari 0,15 atau 0,85 itu bukan suatu kesalahan. Ya, bukan apa? Bukan salah besar gitu ya. Tapi kenapa ini dianggap ideal 0,15 sampai 0,18? Karena pada rentang ini kesalahan fotometriknya, penyerapan cahayanya hanya 0,5%. Ya, jadi hanya sebesar 0,005 atau 0,5%. Jadi kesalahannya itu sangat kecil. Ya. Apabila hukum Lambert-Beer dipenuhi, maka penentuan konsentrasi larutan dapat dihitung
Ya, jadi kalau Lambert-Beernya dipenuhi, maka penentuan konsentrasi larutan dapat dihitung. Ya. Panjang gelombang maksimal vitamin B1 ya, itu bisa dilihat di literatur 232 nanometer. Ya. Disebutkan panjang gelombang maksimalnya 232 nanometer vitamin B1 murni ya, yang baku ya, atau yang referensi, standar referensi. A-nya ya, atau absorbansi 1%, konsentrasi 1% dengan tebal kuvert 1 cm, absorbasinya itu diketahui 566 ya, 566. Jadi kalau kita masukkan ke rumus Lambert-Beer, A sama dengan A kecil kali B kali C, ya, A-nya adalah 566, sama dengan A-nya, A kecilnya ini kita belum ketahui berapa, ya, dikali 1 cm tebal kuvert, dikali konsentrasi 1%. Ya, kalau misalnya ini dianggap 1%. 1% sama dengan 10.000 ppm. Ya, 1 cm, 1% itu 1 gram dalam 100 ml kan. Ya, persen kalau tidak dinyatakan lain berarti gram dalam 100 ml. Ya, jadi kalau 1% sama dengan 1 gram ya per 100 ml. Ya, atau 10.000 mikrogram per mililiter. Benar nggak? Karena berapa? 1 gram itu berarti 1 juta mikrogram. Ya, berarti kalau dicoret 0-0-nya 2 kan tinggal 10.000. Ya, 1 gram per 100 mili sama dengan 10.000 mikrogram per mililiter. Ya, gram ke mikrogram adalah 1 juta. Ya, 10.000 mikrogram. Jadi kalau dicoret jadi 10.000 mikrogram per mililiter atau 10.000 ppm. Ya, itu kalau 1%. Ya, sehingga A-nya setelah kita masukkan 566 sama dengan A kali 1 cm kali 10.000 ppm, A-nya dapat 0,0566. 0,0566. Ya, 566 dibagi 1 kali 10.000 ppm. Ya, dapatnya 0,05666. Ya, jadi kita masukkan satu-satu. Kalau absorbansinya 0,15, tadi kan katanya idealnya 0,15 sampai 0,85. Kita ambil yang terendah dan yang tertinggi ya dari yang ideal. 0,15 itu absorbansinya sama dengan A kecilnya 0,0566 ya untuk yang baku vitamin B1 dikali tebal kuvert 1 dikali C, konsentrasi yang diketahui berapa nih ya. Konsentrasinya didapatkan 2,65 ppm ya. 0,15 dibagi 0,566 ya dapat 2,65 ppm. Kemudian kita coba hitung lagi konsentrasi pada absorbansi ideal yang tertinggi 0,85 ya untuk vitamin B1 baku ya. 0,85 sama dengan 0,0566 dikali 1 dikali C. C-nya sama dengan 15,01 ppm. Jadi kita punya hitungan ya, karena kita ini masih hitung dulu ya. Konsentrasi terkecilnya 2,65 sampai 15,01 ya, 2,65 sampai 15,01. Jadi kita buat konsentrasi atau seri kadar vitamin B baku murni antara 2 sampai 16 ppm. Jadi kita buletin aja ya. 2 kan kalau kita bulatkan 2,65 kita bulatkan jadi 2. 15,01 untuk mencari pol pipet uh, mikropipet kan agak susah yang ukurannya pecahan ya. Jadi kita bulatkan jadi 2 sampai 16 ppm ya untuk dianalisis vitamin B1 dengan spektrofotometer. Nah, caranya gimana kita buat 2 16 ppm? Kita bisa kelipatan 2, misalnya 2 4 6 8 10 12 14 16. Boleh ya kita buat seri. Seri itu nggak dibatasin harus 10 atau harus berapa enggak. Tapi yang penting nanti
kita lihat bagaimana hubungan antara kadar dengan serapan, ya. Nah, jadi bagaimana membuat seri kadar antara 2 sampai 16? Misalnya kita mau buatnya cuma 5 aja deh gitu ya, 5 kadar. Kita buat 5 seri, 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm. Ya, boleh juga misalnya mau bikin lagi 12, 14 sampai 16, nggak apa-apa ya. Tapi di sini misalnya kita buatnya cuma 5 seri ya, antara 2 sampai 16 ppm. 2, 4, 6, 8, 10. Mana caranya membuat 2 ppm? Jadi kita timbang baku murni vitamin B1 sebanyak 100 mg ditambahkan Aquades At 100 ml. Jadi 100 mg per 100 mili larutan dalam labu ukur. Ya, kita timbang, vitamin B1 kan larut dalam air ya. Kita timbang vitamin B1 100 mg, kita masukkan ke dalam Aquades At 100 mili dalam labu ukur. Ya, terus kemudian kita kocok homogen. Ini didapatkan konsentrasi 1000 ppm. Benar nggak? 1000 mg per 100 mili itu sama dengan 1000 ppm. Tadi berapa? Part per million itu per 1 juta. Ya, sebagian per 1 juta. Jadi kalau 100 miligram per 100 mililiter itu benar nggak 1000 ppm? Betul? Jadi berapa part per million itu berapa? Kamu boleh satuannya dalam konsentrasi M atau dalam satuan ppm. Ya, kan kamu sudah praktek. Jadi berapa sih kalau part per million itu berapa kalau dalam miligram itu berapa ppm? Atau tadi contoh Heeh, 1, Bu. 100 miligram jadi 1000 ppm. betul. 1000 miligram per 100 mili sama dengan 1000 ppm. Benar nggak? Betul, Bu. Dari mana coba? Coba bisa dijelaskan? Coba dijelaskan dapatnya dari mana? Mungkin teman-temannya ada yang belum paham. Satu ppm itu 1 miligram per liter, ya, atau miligram per liter. Jadi kalau 1000 miligram per 100 miligram per 100 liter itu berapa ppm? Coba tadi yang bilang betul, cara ngitungnya gimana? Tadi gimana, Bu? Maaf, boleh diulang. 100 miligram, tadi kan kita udah ini ya, udah lihat. Di saya sebab hilang nih gambarnya. Tadi di contoh soal, ya, di contoh soal 1% 1 gram per 100 mili sama dengan bukan contoh soal ya, membuat kadar vitamin B1% itu 1 gram dalam 100 mili sama dengan 10.000 mikrogram per mililiter, ya, 10.000 ppm. Sekarang dari situ kita kan udah punya konsentrasi antara 2 sampai 15. Sampai sini paham nggak?
dari kasus tadi di atas. Iya, Bu. Paham ya? Nah, dari itu kita udah punya nih hitungannya. Konsentrasi baku vitamin B1 kita mau buat antara 2 sampai 16. Kita bulatkan ya, yang 2,65 ppm-nya sampai 16 ppm. Ya. Sebelumnya saya tanya, tadi ppm itu paham nggak ppm itu apa? Part per million. Kenapa 1% jadi 10.000 ppm? Ini kan udah ada ya. 1%, 1 gram dalam 100 mililiter per 10.000 mikrogram per mili. Bener nggak? Kan 1 juta ya. 1 gram sama dengan 1 juta tuh nolnya 6. Dicoret nolnya 2 per 100 mili dapat 10.000. Jadi nolnya tinggal 4 kan. 10.000 mikrogram per mililiter atau 10.000 ppm. Ya, dari sini ya. Nah, sekarang dari sini udah kita buat nih berapa absorbansinya. Kita masukkan ke rumus Lambert-Beer. Ya, dari hitungan ini kita masukkan tadi absorbansi yang ideal itu antara 0,15 sampai 0,85 ya. Karena kalau rentang ini kesalahan fotometriknya hanya kecil ya, hanya sebesar 0,5%. Jadi ini yang ideal. Nah, dari absorbansi ideal kita masukkan yang terendah dan yang tertinggi saja ya untuk melihat berapa rentang konsentrasi yang mau kita buat untuk vitamin B1 baku ya. Dari hitungan didapatkan konsentrasi yang terkecilnya 2,65, yang tertingginya 15,01 ppm. Ya, jadi antara 2 sampai 16 ppm. Nah, caranya gimana bikin kadar 2 sampai 16 ppm? Ya, berarti dari vitamin B1 ini kita timbang. Ya, kita mau buat 2, 4, 6, 8, 10. Cukup gitu ya. Boleh juga bikin sampai 7 seri. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 gitu boleh ya. Tapi di sini dimisalkan buatnya 5 seri. 2, 4, 6, 8, 10. Caranya gimana? Nah, caranya kita timbang vitamin B1 100 miligram. Ya, 100 miligram vitamin B1 baku ditambah Aquades Ad 100 mili. Nah, yang saya tanyakan benar nggak sih 100 miligram per 100 mili itu sama dengan 1000 ppm? Betul? Dari mana 1000 ppm? 100 miligram per 100 mili sama dengan 1000 ppm. Kalau tadi 1 gram per 100 mili yang 1% tadi di depan. 1% ini 1% sama dengan 1 gram dalam 100 mili sama dengan 10.000 mikrogram per mililiter. Ini dari mana 10.000? 1 gram sama dengan 1 juta mikrogram. Jadi kalau nolnya dicoret, ini kan 100 mili nolnya dicoret 2, jadi tinggal nolnya 4 ya. 10.000 mikrogram per mililiter. Sekarang kalau 100 miligram per 100 mili, sama nggak dengan 1000 ppm? 100 miligram per 100 mili sama nggak dengan 1000 ppm? Sama, Bu. Dari mana coba? Karena Ya, eh kan satu, saya lupa lagi. Sa- Jadi kan jadi 1 per 10⁻³ pangkat min 3. heeh. Terus sama dengan, karena kan tadi tuh per min 3, jadi naik. Jadi Mm-mm. 10⁻³ Nah, sama 1000. dengan jadi Mm-mm. 1000. Nah, itu hasil dari 1000 ppm tersebut. Oke. Yang kalian tahu ya cara ngitungnya ya. Dari miligram ke ppm, dari gram ke ppm, ya.
part per 1 juta ya, part per million, jadi per 1 juta. 1 gram sama dengan 1 juta mikrogram apa, karena dia per 100 mili berarti tadi dicoret kan 1%-nya. Berarti kalau 100 miligram kali 100 itu juga dapat 1000 ppm tadi, karena dia 10 pangkat minus 3 kan, ke atas. Jadi bisa jadi dulu nyari miligram per mililiter, miligram ke mikrogram itu berapa gitu ya per mililiter. Kalau tadi gram ke mikrogram, sekarang miligram ke mikrogram. Ya, itu. Nah, itu jadi 1100 ppm. Itu dapat larutan induk 1. Nah, sekarang dari larutan induk 1 kita encerkan 10 mili tambah Aquades Ad 100 mili. Dapat larutan induk 2 100 ppm. Ya. Jadi dapat 100 ppm. Ini udah pengenceran 2 kali nih bertahap. 10 mili dari yang 1000 ppm ya, diambil 10 mili, tambahkan encerkan dengan Aquades Ad 100 mili menjadi 100 ppm. Jadi 10 mili per 100 dikali 1000 ppm dapat 100 ppm. Ya. Jadi dari konsentrasi 100 ppm baru kita pipet 2 mili larutan induk 2 ya. Induk 2 nih yang di bawah ya, yang ambil 10 mili ini. Dari 100 ppm, tambahkan Aquades Ad 100 ml. Benar nggak itu jadi 2 ppm? Untuk konsentrasi 2 ppm, 2 pipet 2 mili larutan 100 ppm, tambah Aquades Ad 100 mili. Jadi dapatnya 2 ppm. Kalau 4 ppm gimana? Bikin yang 4 ppm. Berarti tinggal dikali 2 aja, Bu. Iya, yang 2 juga kita bisa ambil dari yang larutan induk 2 ya. Ini udah dibuat nih. Larutan induk juga bisa diambil dari sini. 4 pipet 4 mili 100 ppm Ad 100 mililiter. Dapat 4 ppm. Yang 6 ppm ambil dari sini yang 100 ppm 6 mili Ad 100 mililiter. Gitu ya. Begitu Iya. juga dengan yang 8. Ambil 8 mili dari larutan induk 2 Ad 100 ml Aquades. 10 mili juga sama. Ambil 10 mili dari 100 ppm, ditambahkan Aquades Ad 100 ml di labu ukur. Terus kemudian kita kocok. Jadi kita udah dapat 2 larutan ya, 5 seri kadar. 2, 4, 6, 8, dan 10. Ya, ini sengaja saya nggak tulis supaya nanti kamu bisa meneruskan ya 2 ppm. Jadi ini dari perhitungan ini kan kita sudah dapat kadar 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm ya. Nah, jadi setelah itu kita masukkan ke dalam spektrofotometer. Ada kita setel panjang gelombangnya 232 nanometer untuk baku vitamin B1 ya. Di panjang gelombang 232 nanometer, kadar 2 ppm memberikan serapan 0,178. Jadi di spektrum kan juga terbaca ya absorbansinya 0,178. Terus kuvetnya kita keluarkan. Kita isi lagi dengan vitamin B1 baku yang 4 ppm. Kemudian kita masukkan ke spektro. Kita lihat absorbansinya menunjukkan 0,212 ya. Untuk yang kadarnya 6 itu juga absorbansinya 0,244 sampai dengan yang 10 ya, kadar 10 ppm memberikan absorbansi sebanyak 0,310. Nah, jadi ini kita buat apakah dia memenuhi linear. Ada nggak bagaimana hubungan antara X dengan Y dengan persamaan garis linearnya. Ya, ini kamu bisa pakai kalkulator ya, atau bisa pakai Excel. Y sama dengan AX plus B gitu ya, atau Y sama dengan persamaan regresi linear lah ya, pakai kalkulator boleh juga. Jadi didapatkan di sini dari persamaannya Y sama dengan 0,0165X plus 0,1455. Ya, di matematik juga pasti sudah diberikan.
statistik juga pasti sudah diberikan ya, cara menghitung persamaan garis linear ya. Sehingga R-nya didapatkan, jadi ini linear kan 0,9999996, ini sangat baik ya. Y-nya adalah absorbansinya, X-nya adalah ppm-nya. Jadi kalau kita buat kurvanya, nanti ada menghubungkan antara X dan Y ya. X dan Y nanti berupa suatu garis regresi linear ya. Setelah kita mengukur larutan baku dan menetapkan kurva bakunya, baru dibuat sampelnya. Nah, ini sampel yang mau kita uji ya. Sampel kita timbang sebanyak 100 mg ditambah Aquadis at 100 ml. Jadi bersama ya cara kerjanya tadi dengan baku vitamin B1. Kita timbang larutan uji B1 yang mau kita ketahui kadarnya sebanyak 100 mg, tambahkan Aquadis at 100 ml. Kemudian dari situ kita pipet 3 ml, tambahkan Aquadis at 100 ml. Ya. Jadi sebelum absorbansi biasanya kita hitung-hitung dulu ya. Jadi nggak kita hitung dulu kira-kira untuk di trial gitu ya, untuk melakukan penetapan dengan menggunakan spektrofotometri ya. Jadi kita timbang 100 mg larutan uji, kita tambahkan Aquadis at 100 ml, kita kocok. Dari situ kita pipet 3 ml, ditambahkan Aquadis lagi at 100 ml ya, berdasarkan trial. Ketika dibaca ya pada spektro, absorbansi larutan ujinya ya sebesar 0,235 ya. Jadi pertanyaannya berapakah kadar sampel vitamin B1 yang diuji? Ya tadi dengan menggunakan rumus Lambert-Beer ya. Dari persamaan Y sama dengan A plus BX ya, sama dengan Y-nya tadi adalah absorbansi ya 0,235 sama dengan A-nya 0,1455, ini dari persamaan regresi linear ya, plus 0,0165X. Sehingga X ini identik dengan kadar ya tadi di depan. Ini X-nya kadar ya. Dari persamaan ini kita masukkan untuk mengukur kadarnya berapa X-nya ya. Di mana Y-nya tadi diketahui ya. Jadi kalau misalnya saya copy di sini bisa nggak? Ini ya dari persamaan linear. Saya masuk ke sini. Ya, tadi kan persamaannya ini didapatkan ini. Ya. Ya, jadi dari persamaan ini Y sama dengan di depan tadi ya dari persamaan baku murni vitamin B1 ya dengan cari garis linear didapatkan Y sama dengan 0,0165X plus 0,1455, regresinya 0,99996 sekian. Sehingga Y ya absorbansi untuk larutan uji tadi 0,235 ya, ditambah A ya, A-nya ini 0,1455 plus BX, ini B-nya 0,0165 X ini konsentrasinya ya. Sehingga konsentrasinya didapatkan 5,424 ppm ya. Nah, 5,24 ppm ini kan tadi berdasarkan sebelum diencerkan ya. Jadi kalau kita kalikan dengan faktor pengenceran 5,42 berapa dalam 3 mili gitu ya, 5,424 mikrogram per mililiter kali 100 per 3 mili ya, dikali 100 mili sama dengan 18,080 mikrogram atau 18,1 miligram ya, kalau dalam satuan kadar dalam satuan gram ya, dalam satuan berat 18,1 miligram ya. Dan tadi kan 3 mili at 100 mili ya, nih 100 per 3 mili. Nah, dalam 100 mililiter ya, karena di awal adalah 100 miligram plus Aquadis at 100, kemudian dari situ diambil 3 mili at 100 ya, sehingga kadar dalam 100 mililiter ini yang awal-awal ya, ini didapatkan 18,1 miligram vitamin B1 ya. Nah, itu untuk vitamin, untuk contoh
menggunakan spektrofotometri. Jadi dengan contoh sederhana ya, kita tentukan dulu kurva bakunya, kemudian menggunakan baku pembandingnya, kemudian kita tentukan kadarnya ya, buat seri kadarnya, terus kemudian kita hubungkan dengan kadar tersebut mendapatkan absorbansi berapa ya pada panjang gelombang maksimal, baru kita aplikasikan dengan mengukur kadar larutan ujinya gitu ya. Nah, ini untuk pertanyaan spektrofotometer ya. Jelaskan prinsip spektrofotometri ya. Perbedaan tadi sudah jelaskan sedikit ya, spektrofotometri. Apa perbedaannya antara spektrofotometri single beam dan double beam? Apa tadi bedanya? Single beam dan double beam? Kalau Kalau single beam, Mm-mm. Kalau single beam tadi apa? single beam cuma pakai satu kuvet, Ibu. Kalau double beam pakai dua kuvet, yang satunya belakang. Ya, atau sebetulnya lebih tepatnya lagi kalau single beam tadi satu kuvet ya memang. Jadi hanya melewati satu arah cahayanya ya. Jadi yang bisa dinilai, yang hanya didapatkan hanya nilai serapan dari larutan yang dimasukkan gitu ya. Karena cahayanya juga cuma satu arah aja dan kuvet yang dimasukkan juga cuma satu biasanya. Jadi cuma bisa mendapatkan nilai absorbensi. Kalau yang double beam, double beam gimana? Nilainya bisa didapatkan secara bersamaan ya. Nilai belangko juga nilai larutan uji. Jadi dalam satu alat tadi ada beberapa tempat buat kuvet ya, belangko. Larutan uji juga bisa dua konsentrasi, ada yang tiga kuvetnya. Jadi bukan berdasarkan banyaknya kuvet ya, single beam, double beam itu. Tapi biasanya single beam itu hanya satu kuvet yang dimasukkan ke dalam. Ya, penting cahayanya hanya melewati satu arah aja. Sedangkan double beam bisa melewati beberapa arah sehingga bisa mengukur nilai belangko, nilai larutan uji dalam satu kali proses yang sama gitu. Ya. Kalau sekarang kayak single beam udah jarang, biasanya orang udah mulai pasti yang lebih modern ya, double beam nggak dua kali kerja. Ya. Kemudian perbedaan UV dan visible apa? Apa perbedaan UV dan visible? Tadi kan udah dijelasin juga. Ada yang bisa menjawab? UV apa, visible apa? Kamu mau lihat perbedaan antara ultraviolet dan visible itu dari dalam hal apa? panjang gelombang bukan, Bu? Panjang gelombang ya. Panjang gelombang UV berapa? Waktu kamu menentukan mikrobiologi itu pada panjang gelombang berapa? Panjang gelombang ultraviolet atau visible. Biasanya UV itu untuk larutan yang tidak berwarna. Yang visible bisa larutan berwarna dan tidak berwarna. Ya, panjang gelombang UV lebih rendah dari visible, ya 200 sampai 400. Berarti energi yang dibutuhkannya gimana untuk menyerap cahayanya? Lebih besar apa lebih kecil pada ultraviolet? Lebih kecil, Bu. Panjang gelombangnya lebih kecil di UV 200-400. Kalau visible 400 sampai 700. Makin besar panjang gelombang, tadi makin kecil kan energi yang dibutuhkan. Nah, berarti energi senyawa tersebut kalau mau menyerap cahaya pada panjang gelombang ultraviolet lebih besar atau lebih kecil dari yang visible? Lebih besar. Lebih besar ya. Jadi selalu berbanding terbalik antara energi dengan panjang gelombang maksimum ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan radiasi elektromagnetik? Tadi juga teorinya sudah ada ya. Radiasi elektromagnetik sampai didapatkan nanti UV dan visible. Apa tadi yang dimaksud dengan radiasi elektromagnetik? Radiasi atau pancaran elektromagnetik.
Ayo, tadi bisa dibaca slide-nya? Gelombang energi yang ditransmisikan oleh gaya elektromagnetik ya. Ya, ya. Jadi kalau radiasi tadi adalah pancaran ya, pancaran elektromagnetik, radiasi elektromagnetik. Ya, sebelum kita ke spektrum tadi saya sudah sampaikan di sini. Ya, radiasi yang merambat bentuknya gelombang. Ya, UV dan visible ada di dalam radiasi tersebut. Ya, jadi UV dan visible ada di gelombang radiasi elektromagnetik tadi. Kemudian dari pertanyaan yang lain tadi, mungkin ini yang pertanyaan mana ini tadi? Ini, kalau ini diperhatikan dalam analisa kualitatif dan kuantitatif suatu senyawa obat. Nah, ini bisa menjawab nggak? Hal apa yang harus diperhatikan bila kita mau melakukan analisis kualitatif atau kuantitatif suatu senyawa obat? Ya, kamu cari jawabannya. Kemudian jelaskan tahapan yang harus dilakukan untuk mengukur kadar sampel senyawa obat. Kamu dikasih sampel X, belum tahu kadarnya apa, kadarnya berapa. Nah, bagaimana kamu eh, apa yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan kadar tersebut dengan spektrofotometri? Punya bayangan nggak kira-kira kamu dikasih zat X, obat X, ya, misalnya dari pasar obat bebas, terus kamu disuruh tetapkan berapa kadarnya. Caranya bagaimana kamu bisa menetapkan kadar zat tersebut? Bukan yang konvensional, tapi dengan cara menggunakan alat spektrofotometer. Bagaimana coba bisa menjelaskan? Tadi saya sudah kasih contoh kasus yang mahasiswa tadi, apa dulu yang dilakukan? Buat larutan bakunya dulu. Buat larutan baku zat zat tersebut ya, bukan larutan uji ya. Setelah dibuat larutan baku, apa lagi? Nih contohnya tadi. Di pipet. Mm. Jadi kita buat dulu, kita ambil dulu baku ujinya ya, baku atau standarnya dari zat X tersebut. Apalah gitu misalnya tadi kalau ini contohnya vitamin B1. Misalnya zat X tersebut kita harus punya dulu kan baku murninya ya, baku murninya. Kemudian kita buat seri kadar baku murni tersebut ya. Terus lihat panjang gelombang maksimalnya berapa di literatur. Setelah kita buat seri kadar baku murni tersebut, baru kita masukkan ke dalam spektrofotometer dengan panjang gelombang sesuai literatur. Panjang gelombang maksimal sesuai literatur. Ya, untuk mendapatkan absorbansi dari tiap masing-masing konsentrasi baku murni tersebut. Setelah kita dapatkan absorbansinya pada konsentrasi sekian tadi, baru kita buat kurva ya, kurva baku murni, dibuat kurva. Jadi nanti lihat persamaan linearnya, garis linearnya, R-nya Y sama dengan A plus BX gitu kan. Udah dari persamaan tadi, baru pada kurva kalibrasi dengan persamaan Y sama dengan A plus BX, kita masukkan sampel, ya. Kita coba trial, hitung sampel pada panjang gelombang yang sama, 23 sekian, berapa absorbansinya, ya. Dari absorbansinya baru kita masukkan ke persamaan kurva baku murni vitamin B tersebut, ya. Jadi itu eh, langkahnya untuk menguji eh, obat ya dengan menggunakan spektrofotometri. Ya. Jadi kalau kalau kita mau lihat videonya nih ya, salah satunya cuma sebentar, nanti nggak terlalu lama. Eh, ini ada
Saya carikan video. Nanti kamu juga sebenarnya bisa lihat ya. Eh, Ini yang ini aja. Di YouTube banyak video-video tentang spektrofotometri. Saya stop dulu yang ini. Nanti coba ambil yang ini. Jadi untuk penentuan eh, aspirin ya. Spectrophotometric analysis of commercial aspirin. The Beer-Lambert law provides the mathematical correlation between absorbance and concentration. It is usually stated as absorbance is equal to molar absorptivity times path length times Lihat nggak? Kelihatan, Bu. Ini kecil ya? Nggak saya stop. Misal, bentar ya, saya ulang dulu ya. Mungkin kamu nanti bisa lihat ya, sekarang udah jam berapa? 9.30. Masih ada kuliah nggak habis ini? Masih ada? Atau bisa dilihat sendiri nanti videonya? Ya, jadi di YouTube banyak ya untuk video-video tentang apa? Tentang penggunaan spektrofotometri dalam menentukan kadar obat ya. Jadi nanti bisa kamu lihat, ini ada contoh, ada beberapa link tadi yang saya sampaikan di eh, di PowerPoint ya. Nanti coba dilihat untuk menambah pemahaman tentang spektrofotometer secara eh, UV dan visible ya, masih secara umum. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup dulu ya, karena waktunya juga sudah 9.40. Nanti kita lanjutkan lagi di awal Januari ya, untuk beberapa spektrofotometri dan beberapa metode kromatografi. Dan ini pakai apa Ada? namanya? Cukup ya? Baik, di sini ada 20 orang, nanti saya coba absen. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan atau memberikan masukan? Ya, mudah-mudahan bisa paham ya dengan pertemuan singkat ini. Bermanfaat buat kita semua. Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya izin live ya.